Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal dimanapun Anda berada, terutama mahasiswa PGMI. Kebetulan di mata kuliah saya, kuliah pembelajaran akidah akhlak, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kuliah secara online ini, di mana tema kali ini adalah teknik penyusunan program tahunan, program semester, dan kalender akademik, kalender pendidikan akidah akhlak. Salawat dan salam mari kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang terpilih. Kita akan membahas tentang prota, promes, dan kalender pendidikan. Langsung saja kita mulai. Ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas mulai dari pengertian, komponen, langkah-langkah, urgensi, fungsi, dan kalender pendidikan. Kita mulai satu-satu. Yang pertama pengertian prota ya. Prota itu program tahunan. Adalah rencana penetapan lokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai. Nah, guru itu harus menyibukkan diri sebelum masuk ke kelas, yaitu dengan membuat rencana. Nah, rencana ini dibuat selama 1 tahun ke depan itu bagaimana. Ini namanya prota. Jadi standar kompetensi yang ditawarkan oleh pemerintah yang mengacu pada kurikulum tersebut nanti terlaksana di sekolah itu, di sekolah tersebut. Ya, karena SK atau standar kompetensi itu kan semuanya sama, yang mengacu pada kurikulum. Nah, nanti dirinci dalam kompetensi dasarnya itu berbasis sekolah, sudah masuk ke apa? Sudah masuk pada pengkhususan sekolah, apalagi nanti kalau sudah masuk ke indikator. Intinya prota itu guru merencanakan dalam 1 tahun ini kira-kira pelajarannya apa saja, akidah akhlaknya. Nah, berarti 1 tahun ini di kelas 6 misalkan, itu akan diajarkan apa saja materinya. Nah, misalkan ini ya, saya ambil contoh materi akidah akhlak MI kelas 6. Nah, ini yang merah itu semester 1, yang hijau ini semester 2. Nah, ini contoh ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana prota atau dan promesnya itu bagaimana. Ini secara umum dulu ya. Pelajaran 1 ada sampai 9 ini. Mulai dari bersihkan hati, mengenal Allah dan seterusnya sampai ke tema 9 ya, besarnya manfaat. Nah, ketika Anda menyusun prota, nanti akan memudahkan Anda untuk menyusun promes atau program semesteran. Setelah promes terbentuk, nanti kegiatan atau target dalam 1 minggu itu nanti Anda akan lebih mudah. Nah, begitu seterusnya. Target hariannya pun juga akan tertata secara rapi, sehingga akan mengantarkan Anda untuk membuat silabus. Bahkan yang terakhir adalah sistem penilaiannya itu bisa terencana sedemikian rupa sehingga sangat rapi begitu. Ini ya rangkaian dari prota sampai sistem penilaian ini ya. Kemudian komponen prota ini ada identifikasi seperti satuan pendidikan, pelajaran tahun, SK, KD ini ya. Kemudian alokasi waktu dan keterangan. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Ini yang harus dicatat di dalam penyusunan prota gitu ya. Nah, strateginya dalam mengembangkan komponen prota ini Anda harus melihat ini nih, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam kurikulum seperti yang telah ditetapkan. Jadi Anda harus melihat minggu-minggu efektif atau minggu-minggu yang ada hari liburnya gitu ya.
Tentukan minggu efektif dalam satu semester ada berapa. Ya. Tentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, tandai hari libur. Ya, hari Minggu, maaf, ada hari libur misalkan seperti UTS. Nah, ini nih contohnya pertimbangan hari libur nih. Ada libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, libur hari keagamaan, dan seterusnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan Anda dalam menentukan prota dan promes. Karena kalau tidak melihat ini, nanti Anda tidak bisa secara sistematis membuat mengantarkan tujuan pembelajaran. Nah, yang terangkum di dalam SKKD itu tadi. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ini contohnya misalkan jumlah pekan dalam satu tahun ya di semester 1 di bulan Juli ini ada 3 ya. Setiap bulan itu biasanya kan paling tidak standarnya 4. Nah, kok ada 3? Mungkin ini 1 minggu dibuat untuk masih libur sekolah mungkin ya. Mungkin ini Desember, wah ini kok 3 minggu toh, berarti 1 minggu terakhir misalkan akan ada hari tenang dan seterusnya. Ini harus dicatat secara detail ya, secara akurat ya, sehingga dalam satu semester itu hanya ada 23, di semester 2 24. Jadi totalnya itu ada 47. Nah, 47 ini Anda gunakan semaksimal mungkin untuk menuntaskan 9 materi pelajaran tadi yang sudah saya uh, contohkan ya. Mana ini tadi? Nah, ini ya. Ini itu harus diselesaikan dalam durasi waktu berapa tadi? 47. Nah, Anda harus cermat itu. Ini, Anda harus memperhatikan kalender nasional, hari libur nasional ini nih yang merah-merah ya. Jadi sebelum masuk ke tahun ajaran baru, Anda harus punya kalender seperti ini ya. Kira-kira liburnya di mana saja begitu. Nah, pengertian promes sekarang ya. Kembali ke sini. Kayak sekarang ini kan lagi libur nih ya, sekolah-sekolah lagi libur. Nah, ini libur yang semacam ini itu sifatnya libur insidental ya, gara-gara ada kasus corona ya, virus corona yang menjadikan meliburkan semua sekolah ya. Ini libur insidental lah, itu tentunya kan akan merubah susunan yang sudah Anda buat di awal pembelajaran itu kan. Maka ini harus Anda siasati bagaimana sekiranya untuk mengejar pelajaran yang sudah tertinggal. Ya, ini pengertian promes itu ya program semesteran itulah ya. Ya, rincian dari program tahunan gitu. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan promes ya itu tadi sama sebenarnya, minggu efektif atau minggu libur gitu ya. Jam pelajaran dalam seminggu itu berapa? Kalau akidah akhlak 1 minggunya misalkan ada 4 ya, dibuat 2 hari, misalkan hari Senin dan hari Kamis misalkan. Nah, dari 1 minggu itu harus bisa mencapai target agar secara penuh tadi ya 9 mata pelajaran itu bisa terselesaikan dengan sesuai dengan tanggal atau target yang ditentukan. Nah, komponen promes ya sebenarnya sama ya, satuan pendidikan. Yang membedakan itu ini ada jumlah jam pertemuannya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Langkah-langkah penyusunan promes ya. Ya, memasukkan KD subtopiknya dalam format program semester ya, menentukan jumlah pada setiap kolom minggu, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nanti saya contohkan saja biar lebih jelas ya. Ini masih teori saja. Yang penting adalah prota dan promes intinya harus dibuat. Karena kalau tidak dibuat ini materi bisa saja tidak tuntas. Nah, Anda kalau tidak melihat ternyata ada 47 dalam 1 tahun ya, 47 minggu. Anda tidak melihat itu, tidak memperhatikan itu, bisa jadi nanti yang seharusnya dalam 1 tahun pelajarannya 9, tapi Anda hanya bisa mencapai 6 atau 7 mata pelajaran. Kan kasihan siswanya ya.
Jadi guru itu harus mempunyai target dulu, harus tahu waktunya ya. Alokasinya per SKKD nanti tidak jelas kalau tidak ada prota dan promes ya. Sehingga ulangan tidak terkontrol ya. Yang seharusnya bulan ini ulangan pelajaran pertama tapi belum dilaksanakan ulangan. Malah di bulan yang kedua Anda masih mengejar menyelesaikan materi yang pertama. Nah, ini kan tidak terkontrol dengan rapi, maka ini akan tertinggal. Nanti yang rugi adalah siswanya ya. Ya. Pembagian materi per semester tidak jelas, wah nanti bisa jadi acak-acakan. Padahal pemerintah sudah membuat sedemikian rupa secara rapi di dalam SK itu ya, standar kompetensinya agar bisa dilaksanakan oleh semua sekolahan dengan KD atau indikator yang berbeda-beda misalkan, tapi pada intinya yang penting SK-nya itu harus diselesaikan dengan baik. Nah, fungsinya ya, fungsi prot itu sebagai pedoman ya, untuk menyusun promes tadi ya. Untuk membuat kalender akademik, nanti saya akan tunjukkan contoh kalender akademiknya sebagai acuan untuk mengoptimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang efektif. Fungsi promes ya, memudahkan selama satu semester sebagai pedoman kegiatan, sebagai pedoman kerja guru dan murid, sebagai tolak ukur efektivitas pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada tim supervisi ya mau menilai sekolahan Anda, itu dengan melihat promes dan prota itu sudah bisa dinilai itu. Kalau promesnya kurang jeli, tim penilai supervisi pendidikan akan langsung menilai, oh ini nilainya sudah jelek begitu ya, dilihat dari promes dan protanya saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalender pendidikan. Setelah menyusun prota dan promes, maka Anda akan mudah menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu penting, ya, penting karena untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran selama 1 tahun itu. Maka setiap sekolahan itu biasanya mempunyai kalender khusus gitu ya. Dari mulai Januari sampai Desember itu apa bisa tertata dengan rapi, bisa diberi keterangan-keterangan khusus bahkan ya. Ini komponen-komponennya ya, Anda harus bisa baca sendiri ini. Nah, ini contohnya begini ya. Setiap sekolah itu biasanya punya seperti ini ya, sudah dikasih kode ini yang hijau hari efektif apa, yang hari apa gitu ya, yang hitam hari efektif, yang merah hari libur, yang ungu mungkin ini misalkan hari libur setelah UAS atau UTS dan seterusnya. Intinya begitu ya. Jadi kalau sudah ada ini acuannya enak. Ini menjadi unsur penilaian tim supervisi pendidikan ya, terutama kalau sekolahan Anda mau diakreditasi itu penting ini ya, penting sekali. Nah, ini program tahunan Akidah Akhlak di MI Miftahul Ulum kelas 6 misalkan ya. Wah, ini pelajarannya bersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. Ini pelajaran ini sama saja dengan SK, standar kompetensi ya. Dalam SK itu biasa bunyinya siswa mampu membersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. So, pelajarannya atau kompetensi yang harus dilaksanakan mengetahui kalimat thayyibah, melafalkan kalimat thayyibah. Ada lagi biasanya nanti ada indikator. Indikator itu merinci dari yang nomor 1 dan 2. Ya, mengetahui kalimat thayyibah istighfar. Berarti misalkan ya indikatornya siswa mampu membiasakan mengucapkan istighfar. Nah, jadi indikator itu lebih rinci lagi. Nah, ini ya. Jadi program tahun itu begini, ya. Ada alokasi waktu 2 JP itu 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Ini 2 jam pelajaran. Berarti ini 1 minggu selesai ini. Ya, 1 minggu selesai. Tapi kan Anda ketika 1 minggu selesai, kemudian tidak langsung ke sini kan. Ini kalau misalkan 1 minggu ada 4 ya, biasanya 1 minggu MI mungkin ada 2 jam pelajaran ya, misalkan. Berarti ini membutuhkan 2 pertemuan, 2 minggu. Di pertemuan ketiga Anda sudah bisa melaksanakan ulangan harian. Nah, begitu juga dengan ini dan seterusnya. Nah, ini prota ya. Kemudian ini dari prota itu dirinci ya.
dari prota itu dirinci. Nah, ini menjadi promes ya. Jadi kalau promes itu ini yang membedakan itu ada ini, ada Juli, ada bulannya ya. Jadi nanti kalau misalkan tadi Juli itu 3 minggu ya yang efektif, berarti Anda misalkan diconteng ini yang ketiga hanya ada 3 minggu. Nah, nah, di pertemuan kelima Anda bisa melaksanakan UTS tadi ya, ulangan harian. Terusnya sampai yang terakhir ini bulan Juli berarti ya, membahas tentang membersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. Terus ya, ada komponennya, ini komponennya Anda harus menyebutkan ini ya. Nah, terus ke bawah ini contoh dari setiap semuanya. Wah, misalkan mengetahui kepala MI Miftahul Ulum ya, Bapak Imam Fakhrul Roji SPD. Nah, guru mata pelajarannya misalkan Nurfani Fadilah. Nah, gitu ya. Ini yang semester 2-nya. Ya, sama tadi ya. Intinya begini ya. Semester 2 dimulai dari Januari ya. Oke lah, begitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.